Sejarah bukan sekadar cerita masa lalu. Di dalamnya ada iman, perjuangan, dan karamah hamba-hamba Allah. Selamat datang di Nas Sejarah Zaman, channel yang mengulas sejarah zaman dahulu dan kisah para ulama serta wali berdasarkan riwayat dan tradisi Islam Nusantara. Jangan lewatkan ceritanya, tonton sampai akhir. Di Mesir kuno, ada seorang raja yang mengaku dirinya Tuhan. Tapi dari istananya sendiri, lahir seorang bayi yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Inilah kisah Nabi Musa dan Firaun. Ribuan tahun yang lalu, Mesir kuno berada di bawah kekuasaan seorang raja yang disebut Firaun. Dia bukan sekadar raja, dia mengaku sebagai Tuhan, memerintah dengan tangan besi, dan memperbudak Bani Israel. Rakyatnya dibagi dalam sistem kasta yang menindas. Allah menggambarkan kesewenang-wenangan Firaun dalam Al-Quran. Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang gunung di muka bumi. Kaum Bani Israel dijadikan budak, dipaksa kerja berat, dan ditindas tanpa ampun. Suatu malam, Firaun bermimpi buruk. Para pendeta dan peramal istana menafsirkannya dengan sebuah ramalan yang mengerikan. Akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Firaun panik luar biasa. Tanpa berpikir panjang, ia mengeluarkan perintah yang sangat kejam. Setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Tangisan bayi dan jeritan para ibu menggema di seluruh penjuru Mesir, menciptakan teror dan ketakutan yang mendalam. Di tengah teror itu, seorang bayi laki-laki lahir, namanya Musa. Ibunya diliputi ketakutan. Namun Allah menurunkan wahyu ke dalam hatinya untuk menenangkannya. Susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dengan hati yang hancur namun penuh tawakal, sang ibu membuat sebuah peti kecil, meletakkan bayinya di dalamnya, dan menghanyutkannya di aliran sungai Nil, menyerahkan nasib putranya sepenuhnya kepada Allah. Takdir Allah memang luar biasa. Peti kecil itu mengalir, bukan menjauh, tapi justru menuju ke pusat kekuasaan musuhnya, istana Firaun sendiri. Istri Firaun, Asiyah, yang menemukannya. Hatinya langsung dipenuhi rasa cinta. Ia berkata kepada Firaun, "Ia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu." Firaun yang angkuh sama sekali tidak menyadari bahwa anak yang mati mission ia cari untuk dibunuh, kini justru akan dibesarkan di dalam istananya sendiri. Allah bahkan mengatur agar Musa dikembalikan kepada ibu kandungnya untuk disusui, sehingga hati sang ibu menjadi tenang dan tentram. Musa tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, cerdas, dan penuh wibawa. Suatu hari, ia menyaksikan seorang dari kaumnya, Bani Israel, sedang dipukuli oleh seorang bangsa Mesir. Musa mencoba membela, namun tanpa sengaja, pukulannya menyebabkan orang Mesir itu tewas. Musa sangat menyesal dan segera berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri." Kabar ini dengan cepat tersebar, dan Firaun berniat membunuh Musa. Untuk menyelamatkan diri, Musa pun melarikan diri dari Mesir menuju negeri Madian. Di Madian, Musa memulai hidup baru yang sederhana. Ia menikah dan bekerja sebagai penggembala. Suatu malam, saat berada di lembah suci Sua, Musa melihat sebuah api yang menyala di kejauhan. Ketika mendekat, Allah berbicara langsung kepadanya. Di sanalah Musa diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Allah memerintahkannya untuk kembali ke Mesir dan menghadapi Firaun. Sebagai bekal, Allah memberinya 2 mukjizat agung. Sebuah tongkat yang bisa berubah menjadi ular raksasa dan tangan yang bisa memancarkan cahaya putih cemerlang. Dengan keberanian dari Allah, Musa berdiri di hadapan raja terkuat di Mesir. Namun, Firaun menyambutnya dengan kesombongan yang luar biasa dan berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Firaun menantang Musa untuk beradu dengan para penyihir terhebat dari seluruh Mesir. Ketika para penyihir melemparkan tali-tali mereka, Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat itu berubah menjadi ular raksasa
yang melahap habis semua sihir mereka. Melihat kebenaran yang nyata, para penyihir itu pun langsung bersujud kepada Allah. Firaun murka dan menyiksa mereka, tetapi kebenaran telah tampak jelas. Karena kesombongan dan keingkaran Firaun yang tak kunjung berhenti, Allah menurunkan serangkaian azab yang mengerikan kepada bangsa Mesir. Banjir bandang yang menghancurkan, serangan belalang yang memakan habis tanaman, kutu yang menyebar luas, wabah katak yang memenuhi setiap sudut rumah, hingga air sungai Nil yang berubah menjadi darah. Setiap kali azab datang, Firaun memohon kepada Musa. Namun setelah azab diangkat, ia kembali ingkar pada janjinya. Akhirnya, Allah memerintahkan Musa untuk membawa seluruh kaum Bani Israel keluar dari Mesir di malam hari. Mengetahui hal ini, Firaun dan pasukan besarnya segera melakukan pengejaran. Situasi menjadi sangat genting. Di depan mereka terbentang Laut Merah yang luas. Sementara di belakang, pasukan Firaun semakin mendekat. Kaum Bani Israel panik dan merasa putus asa. Namun, Musa berkata dengan keyakinan penuh sekali-kali, "Tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberiku petunjuk." Atas perintah Allah, Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan laut, dan dengan izinnya, laut pun terbelah, menciptakan jalan kering di tengah-tengahnya. Musa dan kaumnya berhasil menyeberang dengan selamat. Ketika Firaun dan seluruh pasukannya dengan sombong memasuki jalan di tengah laut itu untuk mengejar, Allah memerintahkan laut untuk kembali menyatu. Air laut menelan mereka semua. Firaun dan pasukannya tenggelam tak bersisa. Di detik-detik terakhir hidupnya, dalam keadaan putus asa, Firaun berkata, "Aku beriman." Namun, Allah berfirman, "Apakah sekarang baru kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu." Jasad Firaun diselamatkan oleh Allah, bukan sebagai bentuk kemuliaan, melainkan sebagai bukti dan pelajaran abadi bagi seluruh umat manusia hingga hari ini. Kekuasaan sebesar apapun tidak berarti apa-apa di hadapan kekuasaan Allah. Inilah kisah Nabi Musa dan Firaun, sebuah pelajaran dari Mesir kuno yang akan terus relevan hingga hari kiamat. Ikuti terus Nas Sejarah Zaman untuk kisah Nabi, sejarah Islam, dan peradaban kuno yang penuh hikmah. Terima kasih sudah menonton.